SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak yang beranggapan bahwa setelah lulus dari sekolah, mereka bekerja sesuai kejuruan masing-masing. Namun nyatanya hal itu sangatlah salah. Dan menurut gua, SMK adalah sekolah yang tidak jelas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nama kejuruan, namun banyak pengangguran. Sebelum gue jelasin lebih dalam, disclaimer, gue di sini bukan untuk menjelek-jelekan atau membenci SMK, tapi di sini gue berharap banyak lulusan SMK yang lebih siap untuk kerja dan sesuai apa yang mereka inginkan. Di sini gue akan jelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lanjut. Pertama, mismatch antara kompetensi dengan kebutuhan industri. Tak sedikit sekolah SMK masih menerapkan kurikulum yang lama, sedangkan pendidikan sangat berkembang cepat dengan keadaan ini. Banyak sekolah SMK yang masih kurang menerapkan teknologi, misalnya software. Yap, benar banget. Industri sudah menggunakan software untuk bekerja, namun pada nyatanya, pada sekolah SMK, itu masih sangat jarang untuk digunakan. Hal ini berdampak pada lulusan SMK yang sulit untuk bekerja dan bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya. Selain itu, masih banyak yang kurang memiliki fasilitas modern. Banyak dari SMK yang masih menggunakan fasilitas yang lama dan kurang memadai. Dan solusinya adalah sekolah bisa bekerja sama dengan pihak industri. Dan begitu, sekolah akan menyesuaikan pada kurikulum, pada pembelajaran, dan berdampak pada lulusan yang akan datang. Yang kedua, yaitu minimnya soft skill. Kebanyakan dari sekolah SMK hanya menerapkan hard skill atau keterampilan teknis. Misalnya, di SMK hanya diajarkan fokus pada kejuruan, seperti mesin, fokus pada mesin saja tanpa mempelajari hal-hal lainnya. Tanpa hal ini, lulusan SMK sangat kesulitan untuk bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya seperti SMK atau perguruan tinggi. Harapan dari gua adalah SMK bisa memberikan ekstrakurikuler atau pelatihan soft skill untuk mereka berbicara dengan baik, komunikasi dengan baik, ataupun public speaking yang baik. Yang ketiga, kurangnya akses informasi atau relasi kerja. Tidak semua SMK memiliki komunikasi yang baik dengan perusahaan industri atau perusahaan yang bisa menerima lulusan mereka. Selain itu, jika ada program magang atau PKL, siswa hanya berfokus pada pekerjaan apa yang mereka harus kerjakan, tanpa mereka harus mengerjakan yang lainnya, seperti mengembangkan diri masing-masing. Harapan dari gua adalah sekolah SMK memiliki komunikasi atau relasi kerja yang baik. Hal ini bertujuan supaya lulusan SMK bisa langsung bekerja dan keterima kerja dengan mudah dan sesuai dengan kejuruan. Selain itu, lulusan bisa menggunakan akses digital seperti halnya LinkedIn yang bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka yang sudah bekerja atau perusahaan-perusahaan yang bisa menerima mereka. Kompetisi semakin ketat dengan lulusan lain. Pasar kerja semakin kompetitif. Perusahaan cenderung untuk memilih SMK atau perguruan tinggi karena mereka lebih diajarkan dalam hal pengetahuan umum, sedangkan SMK hanya stuck pada apa yang mereka pelajari pada jurusan mereka. Seperti hanya jurusan mesin, mereka hanya mempelajari apa yang diberikan oleh sekolah, tanpa mereka lebih menggali lagi apa yang dibutuhkan pada masa depan nantinya. Saran dari gue adalah untuk mereka yang lulusan SMK untuk mengupgrade diri masing-masing. Karena apa? Hal itu sangat penting untuk mereka bekerja dan bersaing dengan pesaing lainnya. Selain itu, mereka juga bisa mengambil sertifikat tambahan seperti hanya sertifikat software atau sertifikat yang bisa digunakan untuk melamar kerja. Yang kelima, minimnya pelatihan pasca lulus.
Setelah lulus, banyak siswa SMK yang merasa sudah cukup apa yang mereka pelajari setelah sekolah. Namun pada halnya, pendidikan terus berkembang. Misalnya pada bidang teknologi, apa yang kamu kerjakan pada 3 tahun ke belakang mungkin sudah tidak relevan pada hari ini. Oleh karena itu, memberikan pelatihan pasca lulus sangatlah penting. Hal ini bertujuan supaya lulusan SMK lebih siap untuk bekerja dan diterima industri apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, inilah yang gua paling jengkel. Program PKL tidak sesuai apa yang mereka pelajari. Seperti halnya jurusannya A, PKL-nya B. Dan hal ini terjadi sama saudara gue sendiri. Dan saudara gue adalah jurusan APHP yang harusnya mempelajari bagaimana sih cara membuat makanan yang bergizi, yang bermanfaat bagi tubuh. Tapi pada halnya, pada pas PKL, dia malah bertanam stroberi. Apakah itu hal yang wajar? Tidak. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang pelajari di sekolah dan apa yang dipelajari dengan pas PKL. Dan hal ini berakibat pada setelah lulus, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dan hal ini berakibat pada mereka setelah lulus. Ya karena emang mereka PKL tidak sesuai dengan pelajaran masing-masing. Harapan gue yang terakhir adalah bisa didengar oleh kepala SMK atau guru-guru SMK. Mohon tempatkanlah peserta didik bisa ditempatkan pada PKL yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Bukan yang penting PKL saja. Ingat, 2045 adalah generasi emas, bukan generasi cemas.